Lebih 900 tahun silam, di Kediri muncul sosok sakti seorang Prabu bernama Jayabaya. Seorang pemimpin kerajaan Kediri mencapai kejayaannya di masa itu. Prabu Jayabaya mempunyai putra mahkota bernama Prabu Anom atau dengan nama lain Pangeran Pati. Ia dikenal dalam sejarah lokal sebagai sosok penting yang berkedudukan di wilayah Kediri, dan petilasannya atau tempat pamuksanya dihormati hingga kini berada di Desa Andoko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kali ini, marilah kita berkunjung ke makam beliau. Tapi sebelumnya alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita simak video selengkapnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di momen kali ini, di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menelusuri salah satu makam kuno, makam daripada anak Prabu Sri Aji Jayabaya. Konon katanya beliau ini adalah seorang tokoh sakti yang ditugaskan beliau untuk menjaga Kabupaten Kediri atau Kerajaan Kediri di masa lalu untuk mencegah yang namanya pagebluk. Kita berada di makam daripada Prabu Anom, anak daripada Prabu Jayabaya. Seperti apa? Ikuti terus penelusuran saya kali ini. Oke teman-teman, selamat sore. Di kesempatan kali ini, di momen kali ini, kita akan menelusuri salah satu makam kuno, makam daripada anak Prabu Jayabaya, yaitu di Pesarian Eyang Prabu Anom, berada di Desa Andoko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, kita akan ke sana, masuk ke dalam untuk menelusuri, untuk melihat wujud daripada pemakaman Sang Prabu Anom ini, teman-teman. Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus penelusuran saya kali ini. Baik, kita masuk ke dalam, teman-teman. Dan di dalam sini, di dalam gapura sini terdapat bentuk daripada foto-foto di mana warga atau masyarakat sekitar atau pemerintah desa setempat melakukan kegiatan-kegiatan bersih desa, teman-teman ya. Nah, kita lanjut, kita menuju lokasi. Apa, Dek? Oh, nggih, monggo. Nah, di depan ini, teman-teman, ada satu makam yang tersendiri yang berada di dekat pintu masuk, teman-teman. Dan ini ada seperti batu nisan yang berjajar-jajar sampai ujung sana, sampai dekat daripada makam Prabu Anom. Apakah ini sebuah makam atau cuma susunan biasa, saya juga nggak tahu, teman-teman. Kita mau tanya siapa juga nggak ada orang, ada pengunjung yang ada di sana, tapi nggak ada juru kuncinya. Karena tempat ini los, siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh datang mengunjungi lokasi ini. Karena tempat ini merupakan salah satu punden desa, salah satu tempat sakral yang dianggap sebagai tempat yang mempunyai nilai-nilai spiritual untuk keselamatan desa, teman-teman. Karena di tempat inilah dilaksanakan bersih desa, selamatan desa, sedekah bumi, itu dilaksanakan di tempat ini, di makam Prabu Anom ini. Jadi makam Prabu Anom itu berada di sana, teman-teman, berada di dalam
seketan kalau orang Jawa bilang itu di dalam bangunan yang tersendiri yang disekat sama pagar batu teman-teman ya. Nah dalam sana yang dikasih oleh apa itu ditandai dengan sebuah payung teman-teman. Dan ini juga ada makam kuno yang berada di tempat ini teman-teman. Dan di sebelah ini ada dua buah makam, yaitu yang dibungkus dengan kain mori teman-teman, atau kain putih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dua buah makam yang dibungkus dengan kain mori. Oh, ini ada batu nisannya teman-teman. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini ya, seperti biasa beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Nah, ada keunikan di area ini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di video ini ada batu bata yang disusun seperti batu nisan berjejer-jejer, itu mempunyai keunikan atau mempunyai mitos. Itu apabila dihitung dari ujung sana teman-teman sampai ke ujung sini, itu akan berbeda hasilnya teman-teman. Jadi kalau kita menghitung dari ujung sini sampai ke ujung barat itu menghasilkan 80, nah dari barat ke ujung timur hitung lagi itu bisa lebih ataupun bisa kurang, jadi tidak sama dengan hitungan awal teman-teman. Nah untuk kalian yang penasaran dan ingin mencoba menghitungnya, silakan dicoba sendiri, mitosnya kayak gitu teman-teman. Makam Prabu Anom yang ada di desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ya. Salah satu makam tokoh sakti yang dipercaya oleh Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo sebagai sosok sakti penangkal pagebluk. Dengan nama lain, Prabu Anom adalah Prabu Pangeran Pati teman-teman ya. Nah, makamnya berada di dalam sana teman-teman. Dan di sini ada sebuah papan nama masuk cempuri, alas kaki harap dilepas ya teman-teman. Nah, kita masuk ke sana, kita sowan dulu ke makam beliau. Permisi ya, assalamualaikum kula nuwun. Nah, ini makam beliau, makam Prabu Anom. Kemungkinan besar yang ini teman-teman ya. Nah ini yang mempunyai bunga, taburan bunga yang lebih banyak dan sesajen. Assalamualaikum. Jadi di lokasi ini ada 1, 2, 3, 4 makam, dan yang ini makam beliau kemungkinan besar seperti itu karena di sini batu nisannya yang lebih besar dan sesajinya banyak ditempatkan di tempat ini, dan bunga, taburan bunga ada di sini. Kemungkinan besar apakah ini anak atau istri-istrinya teman-teman ya, yang udah ada di sampingnya ini. Oh, mungkin ini makam beliau teman-teman, makam
Prabu Anom atau Pangeran Pati. Aroma dupanya sangat wangi dan harum teman-teman. Ini ada bunga sedap malam, dan ini bunga-bunganya masih segar semua teman-teman ya. Tuh, masih segar. Berarti banyak sekali pengunjung yang berziarah ke makam ini teman-teman. Kita keluar dulu, kita lihat makam-makam yang ada di sebelah sana teman-teman. Ada satu makam lagi, ada payungnya tersimpan di sini. Oke, teman-teman, kita keluar. Kita lihat dari sebelah sana, sebelah tempat ini ada beberapa makam juga. Kita tunjukkan kepada kalian bahwa di sini semua itu makam-makam kuno, makam-makam yang seperti apa? Ini kayaknya seperti makam bongkaran makam kayak teman-teman ya. Nah, ini berbeda dengan tanah sebelah, tidak sama teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sana ada makam-makam lagi. Ini makam ajudannya, pengikutnya, atau bawahannya, saya juga nggak tahu, karena sebelahnya itu semuanya makam-makam dan tidak ada makam baru, semuanya makam kuno teman-teman. Nah, ini di pagar-pagarnya itu dipagari dengan batu bata kuno yang disusun teman-teman ya, mengelilingi makam ini, disikat-sikat seperti itu. Ini juga ada makam, ini ada sesajinya teman-teman. Wah, ada sesaji cok bakal kalau orang Jawa bilang. Ada bunga kandil, jambi, akan di batu nisannya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, kita masuk lagi teman-teman, masuk ke makam utama ini teman.
Jadi makam beliau ini seperti ini teman-teman. Ada satu yang punya makam atau batu nisan besar, dan yang sebelahnya itu batu nisan kecil-kecil. Kemungkinan ini istrinya atau anak-anaknya, saya juga nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas yang banyak taburan bunganya itu makam yang paling kanan dengan batu nisan yang lebih besar. Oke, baik teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan hiburan buat kalian, edukasi buat kalian, tetap mengurungi warisan leluhur yang ada di sekitaran kita. Saya Ajar undur diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampai ketemu di video selanjutnya.